Selamat datang dalam laporan investigasi mendalam mengenai insiden keamanan siber yang terus menghantui DoorDash. Ada pepatah bijak yang mengatakan, salah sekali itu wajar, salah dua kali itu kebodohan, salah tiga kali itu adalah pilihan. Ironisnya, raksasa pengiriman makanan DoorDash tampaknya telah memilih jalur kegagalan berulang. Sebuah pola yang mengkhawatirkan bagi jutaan penggunanya, pakar keamanan, dan regulator. Bulan Oktober 2025 ini, DoorDash kembali menjadi sorotan utama, bukan karena inovasi fitur, melainkan karena konfirmasi pelanggaran data yang serius. Ini bukan insiden terisolasi, ini adalah pelanggaran ketiga dalam 6 tahun terakhir. Pola konsisten setiap 3 tahun ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang komitmen mereka terhadap keamanan data. Hari ini, kita akan melakukan analisis risiko komprehensif. Kita akan mengupas tuntas mengapa perusahaan bernilai miliaran dolar ini terus-menerus jatuh ke lubang yang sama. Lebih penting lagi, kita akan membahas implikasi serius bagi Anda, para pengguna DoorDash, karena data pribadi Anda, termasuk alamat rumah, kini berpotensi diperjualbelikan di pasar gelap. Mari kita bedah secara objektif kejadian yang terjadi pada Oktober 2025 ini. DoorDash telah mengonfirmasi bahwa penyerang berhasil mendapatkan akses ke sistem internal mereka. Metode yang digunakan? Sebuah teknik yang dikenal sebagai social engineering, yang secara cerdik mengeksploitasi faktor manusia. Detail spesifik dari serangan ini seringkali menunjukkan pola yang serupa. Penyerang biasanya menelepon atau mengirim pesan kepada karyawan DoorDash, menyamar sebagai tim IT support atau HRD internal. Dengan nada mendesak dan otoritatif, mereka meminta karyawan untuk masuk ke situs web palsu atau memberikan kode verifikasi multi-factor authentication, MFA. Begitu karyawan tersebut lengah dan tanpa sadar memberikan akses, pintu gerbang ke sistem internal pun terbuka lebar bagi para peretas. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan efektif jika human firewall tidak diperkuat. Data apa yang berhasil mereka curi? Informasi identitas pribadi, PII, yang sangat sensitif. Ini mencakup nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan yang paling mengkhawatirkan, alamat pengiriman fisik Anda, baik itu rumah maupun kantor. DoorDash menolak untuk menyebutkan jumlah pasti korban, menggunakan istilah undisclosed. Dalam komunikasi korporat, jika jumlahnya kecil, perusahaan cenderung akan memamerkan angka tersebut. Keheningan mereka dalam hal ini seringkali mengindikasikan bahwa jumlah korban sangat masif. Sebuah peringatan serius bagi semua pihak. Bahaya terbesar di sini adalah kebocoran alamat fisik. Jika email bocor, kita mungkin hanya menghadapi spam yang mengganggu. Namun, jika alamat rumah bocor, risiko stalking, pelecehan, atau penipuan fisik menjadi ancaman nyata yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah analisis risiko yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna. Mengapa kita menyatakan bahwa DoorDash gagal belajar dari kesalahan? Mari kita tinjau kembali sejarah kelam mereka. Ini bukan insiden pertama, melainkan sebuah pola yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, DoorDash mengalami kebocoran data raksasa yang berdampak pada 4,9 juta pengguna, kurir, dasher, dan merchant. Data sensitif seperti nomor SIM, kurir bahkan ikut bocor, menunjukkan kerentanan yang luas. Kemudian, pada tahun 2022, peretas menyerang vendor pihak ketiga DoorDash menggunakan serangan phishing yang menargetkan karyawan. Pola ini sangat mirip dengan insiden terbaru. Serangan tersebut berhasil mencuri data sebagian pengguna, mengindikasikan kurangnya perbaikan mendasar. Dan kini, tahun 2025, skenario yang sama terulang kembali. Karyawan menjadi korban manipulasi, social engineering, sistem internal jebol, dan data pelanggan kembali hilang. 3 kali dalam 6 tahun. Pola ini secara objektif menunjukkan bahwa masalahnya bukan terletak pada teknologi semata. DoorDash kemungkinan besar memiliki firewall dan sistem keamanan canggih yang mahal. Masalah utamanya ada pada budaya keamanan, security culture, di dalam organisasi. Mereka gagal melatih dan memperkuat human firewall mereka. Karyawan, yang seharusnya menjadi garis pertahanan pertama, justru menjadi titik terlemah yang tidak pernah diperkuat secara memadai.
Ini adalah kegagalan manajemen yang serius. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, bagaimana bisa karyawan perusahaan teknologi sebesar itu begitu mudah tertipu? Penting untuk dipahami bahwa social engineering di tahun 2025 jauh lebih canggih dan berbahaya daripada yang kita bayangkan. Ini bukan lagi tentang email pangeran Nigeria yang mudah dikenali. Para peretas modern melakukan riset ekstensif menggunakan Open Source Intelligence, OSINT. Mereka dapat mengetahui nama atasan karyawan, jadwal kerja, bahkan detail pribadi lainnya. Mereka mungkin menggunakan teknologi AI voice clone, deepfake suara, untuk menelepon karyawan, meniru suara bos mereka yang sedang marah-marah, dan mendesak untuk mendapatkan akses. Dalam situasi penuh tekanan dan mendesak, otak manusia cenderung panik dan patuh tanpa berpikir panjang. Inilah celah psikologis yang dieksploitasi oleh para peretas. Mereka meretas manusianya, bukan komputernya. Ini adalah peringatan keras bagi semua karyawan di berbagai sektor. Serangan jenis ini sangat sulit dideteksi oleh perangkat lunak antivirus atau sistem keamanan tradisional. Bagi sistem komputer, yang melakukan login adalah karyawan resmi dengan kredensial yang valid. Sistem tidak dapat membedakan apakah di balik keyboard itu adalah karyawan yang sah atau seorang peretas yang menyamar. Ini menyoroti pentingnya pelatihan karyawan yang berkelanjutan dan efektif. Komunitas keamanan cyber global kini telah mencapai batas kesabaran. Banyak pakar keamanan menuntut reassessment keamanan yang mendalam dan komprehensif terhadap DoorDash. Ini bukan sekadar mengganti kata sandi atau melakukan perbaikan kosmetik. DoorDash perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat, seperti penggunaan kunci fisik, hardware key seperti YubiKey, yang anti-phishing untuk semua karyawan. Mereka harus merevisi secara fundamental prosedur verifikasi internal dan protokol keamanan mereka. Pelatihan karyawan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar formalitas. Jika insiden serupa ini kembali terjadi pada tahun 2028, sesuai dengan siklus 3 tahunan mereka, mungkin regulator harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan denda yang sangat besar. Denda tersebut harus cukup signifikan untuk benar-benar mengguncang dan memaksa manajemen DoorDash untuk serius dalam melindungi data penggunanya. Ini adalah analisis risiko yang harus dipertimbangkan oleh regulator. Jadi, teman-teman, jika Anda adalah pengguna DoorDash atau aplikasi pengiriman serupa, waspadalah terhadap setiap SMS, email, atau panggilan telepon aneh dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Para peretas kini memiliki data nama dan nomor telepon Anda. Mereka akan mencoba menipu Anda selanjutnya, mungkin dengan skema phishing yang lebih canggih. Sebagai pengguna, Anda memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebagai karyawan, Anda harus sadar akan ancaman social engineering. Sebagai manajemen, Anda harus memprioritaskan keamanan data di atas segalanya. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas bagi perusahaan yang ceroboh dan gagal melindungi data penggunanya hingga 3 kali berturut-turut? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan analisis keamanan terbaru. Tetap aman, dan jangan mudah percaya pada telepon atau pesan asing yang mencurigakan. Lindungi diri Anda, karena data Anda adalah aset paling berharga.